Shalom teman-teman, selamat sore. Selamat siang tepatnya, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat datang di ruangan saya, Lina Wijaya. Teman-teman yang ada di Medan, silahkan terakhir waktu-waktu terakhir nih mau ketemu saya sebelum saya benar-benar melipir keluar kota Medan. Keluar kota Medan mungkin saya ada di rencana akan ada di sekitar Samosir, BAB terus ke apa si Padang Sidempuan kah atau apalah itu saya nggak tahu. Terus kalau sambil menunggu laporan di lapangan teman-teman, apakah darat untuk masuk ke Sibolga udah tembus karena masih terisolir hanya bisa lewat udara, sedangkan lewat udara kita mesti antri. Nah seperti itu teman-teman ya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Tumben gak sama Sandi lagi? Saya lagi di lapangan. Sandi kemarin satu ruangan sama saya di mana lupa saya. 2 hari yang lalu. Kebetulan saya lagi di Medan. Gimana? Ada yang bisa? Oh gitu. Oke, tapi masih sama Sandi masih. Maksudnya masih gimana? Kalau berteman ya masih lah. Gimana sih? Kalau berteman ya masih. Kenapa emangnya? Ada masalah apa dengan pertemanan saya? Enggak ada masalah. Ya, salam kenal Martin ya. Thank you. Teman-teman yang mendukung pelayanan lapangan di Medan, terima kasih untuk 160 juta yang sudah masuk. Wow, mantul. Ada lagi? Mantul. Baik hati juga kau. Haruslah. Kan orang Kristen, beda dengan kalian. Terus kau mau apa? Hah? Terus kau mau apa? Mau ikut jalan-jalan ke Medan? Mau ikut jalan-jalan ke situ? Boleh. Lihat orang banjir di sana. Boleh. Terus habis lihat kau bisa apa di sana? Ya, bantu masak lah, masak-masak. Mau berkontribusi apa di sana? Bantu masak-masakin kek. Mau numpang konten gitu? Kok sulit? Nah, kita udah siapin teman-teman ya. Apa yang mau dibawa diangkut ke sana. Ayo Sultan Medan, mumpung saya di Medan, keluarkan taring dan cakar kalian. Silakan Sultan Medan. Ayo, mumpung saya ada di Medan. Tunjukkan pesona kalian. Jen, apa lagi mau kamu sampaikan? Bilang sama Sandy ditunggu di Medan. Gue mau turun lah. Thank you. Makanya tuh jangan suka kejar saya untuk berita yang enggak. Ya, Surya Bakti udah bergabung, Jose udah bergabung. Thank you teman-teman. Salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya izin men-sharingkan kegiatan saya. Bagi teman-teman yang tergerak ingin turut berbagian dalam pelayanan lapangan, silahkan ada rekening BCA 792501643 dengan nomor WhatsApp untuk konfirmasi di 081326419372. Silakan teman-teman. Saya nggak tulis-tulis ya.
Apa yang dilakukan turun ke lapangan membantu UMKM terutama yang murtadin yang kita dapat datanya di lapangan. Itu kita datangin teman-temannya, kita datangin, kita besuk, kita bantu, kita promote itu dulu. Lalu kita bertemu apologet untuk boleh sharing ya, mengeluarkan pendapat dan menceritakan pengalaman-pengalaman atau kesulitan-kesulitan untuk bisa sama-sama dihadapi, lalu membagikan traktat dan Alkitab ya, karena itu penting menginjili jiwa-jiwa di lapangan. Kalau di hari Natal dulu kita bisa dengan pesta pora, foya-foya. Hari ini harus diisi dengan keprihatinan, dengan kepedulian dan dengan kepekaan untuk apa? Memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Selamat menyambut Hari Raya Natal Mbak Lina. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati kalian semua dimanapun kalian berada. Thank you ya. Yuk, yang mau ngobrol kata silahkan, gak apa-apa teman-teman. Mari. Mana kacamata aku nih, mumpung aku bisa live loh. Kalau aku udah turun ke lapangan berhari-hari aku nggak live, kalian nanti tanya-tanya cari-cari Mbak Lina kemana ya, sakit, mati karena sakit atau di penjara, kalian bingung kan. Mumpung aku masih shalom Bu ya, thank you Ken, salam juga, Tuhan Yesus berkati. Thank you juga Qatar, Tuhan Yesus berkati kalian ya. Dimanapun kalian berada, ingat saudara-saudara kalian yang membutuhkan Alkitab. Saya dapat data itu cukup besar, cukup lumayan besar teman-temannya untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat atau Aceh. Kalau selama ini kan orang konsen untuk sandang pangan papan, oke, itu number one, karena makan lapar, haus, kedinginan, kepanasan, obat-obatan itu memang tidak bisa ditunda ya. Tetapi jangan lupakan kebutuhan rohani mereka terkait firman Tuhan yang hidup. Ketika banjir itu, lumpur itu sampai atap rumah, sudah dipastikan perabotan barang-barang mereka, bahkan ada manusia yang terkurung, terbenam di dalam lumpur, bisa dipastikan mereka rata-rata sudah tidak memiliki Alkitab fisik lagi teman-temannya. Nih, maka mari kembali kita bersatu hati, berbagian untuk membagikan ini ya teman-teman. Tahun ini jatah kue nastar 1 toples atau 1 kilo disisihkan untuk beli Alkitab. Enggak ada ruginya, karena itu kamu justru sedang membangun kerajaan Allah. 1 Alkitab berpotensi 1 orang, 1 orang berpotensi 1 keluarga, 1 keluarga itu berpotensi 1 wilayah. Jadi mari kita hidupkan kembali supaya setiap keluarga memiliki Alkitab. Ini memang hanya Alkitab satu-satunya buku yang wajib dan perlu dimiliki oleh setiap umat manusia di muka bumi menjelang akhir zaman. Wah, jadi udahlah pokoknya Tuhan, aku mau sumbang 1 Alkitab untuk 1 keluarga yang terpapar banjir, mau di Sumatera Utara, Sumatera Barat ataupun Aceh, melalui tim Lina Wijaya. Ya, teman-teman kalau percaya puji Tuhan. Kalau tidak, saya tetap puji Tuhan. Teman-teman bisa salurkan sendiri atau melalui ya tim-tim pekerja-pekerja lapangan yang lain. No problem, it's okay teman-teman ya. Ingat, di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Ketika secara jasmani mereka sudah tercover, ada banyak pihak yang berbagian di sana, maka mari kita secara rohani mengingat kebutuhan mereka akan Alkitab fisik. Nah, buat teman-teman yang tidak memiliki pengharapan hidup karena kebencian, kemarahan, sakit hati, dendam, atau ketidakmampuan berpikir, ketidakmampuan berkarya, ketidakmampuan bermanfaat bagi orang lain, stop. Bertobatlah ya. 2025 mau selesai, silahkan 2026 segera ganti Tuhan. Ganti Tuhanmu yang benar-benar Tuhan, ganti Allahmu yang benar-benar Allah, yaitu pencipta langit dan bumi, penguasa sorga, bumi dan dunia orang mati, yang tiada lain, tiada bukan adalah Yesus Kristus. Jadi stop menyembah batu, kayu, pohon, buku, apapun itu. Karena sejatinya Tuhan itu adalah manusia, bukan batu. Yang mau ngobrol sama saya silahkan naik. Mumpung saya masih bisa diajak ngobrol. Ada satu masa saya tidak bisa diajak ngobrol. Bukan karena apa-apa, karena saya ada di lapangan, tidak ada sinyal, tidak bisa diakses ya. Banyak sekali teman-teman ya. Banyak sekali. Nih,
Apa komen mengenai 25 Desember Hari Mu'alaf? Saya sudah bikin VT-nya Bani Kadrun. Bapak kita terima tamu aja dulu. Ya silakan. Selamat sore siang. Halo. Halo Ibu, halo. Shalom shalom silakan. Selamat siang, Ya silakan. Namanya siapa sister? Yohana. Oh Ika ya Bu Yohana silakan. Apa yang mau disampaikan di ruangan saya? Monggo. Non, non sewu nggih. Non sewu nggih. Monggo monggo. Enggak, Ya itu enggak suami saya saya tuh Solo. disuruh. Jadi saya ngomong kayak Kenapa? gitu udah biasa. Monggo silakan. Kenapa? Suami saya Solo. Saya sudah terbiasa ngomong kromo inggil kadang. Silakan Oh monggo. iya 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 iya. Iya. Salam kenal, Bu Lina. J. J salam kenal. Kan kan gini ya, aku ngeliat TikTok tuh banyak macam, banyak ragam ini. Oh, Ibu dulu dari itu ya, dari Islam atau bagaimana? Saya, suami, anak-anak satu keluarga besar itu udah dari Islam menjadi keluarga Kristen per Amin, puji Tuhan. 2025 officially. Saya juga dari Bani Kedar. Ya, saya to the point aja bukan dari Bani Kedar, saya dari Islam to the point. Saya mantan Islam. Saya tidak perlu Ya sama, menutup-nutupi saya juga dari identitas. Islam. Monggo silakan. Tapi Apa yang mau cara saya- Tuhan luar biasa. Waktu saya ngelihat acaranya mendiang Pariaji sih. Mm-mm. Di situ tangan saya sakit ngelihat acara beliau terus sembuh gitu. Hmm. Ya, banyak Terus cara Ibu Tuhan. gerejanya di mana? Saya jemaatnya Pak Stephen Tong, saya GRII Pusat di Kemayoran. Oh ya ya, saya pernah dulu gerejanya Pastor Stephen Tong di sana. Yang deket apa ya? Hotel itu gede sekali. Ya, Pas saya habis ibadah di Pastor siapa ya? Itu GBI yang tepi jalan di hotel itu loh. Pecenongan ke sana lagi itu kalau nggak salah. hmm. Daerah situ. Oh, Ibu di itunya Bapak Stephen Tong ya? Ya, saya aktif di situ, saya jemaat pusat. Saya juga studi di situ. Oh, iya ya. Enggak, sebabnya sudah lama sekali saya nggak ngeliat-ngeliat Ibu live gitu. Baru kali ini ngeliat gitu. Iya, saya lagi di lapangan. Sekarang aja saya lagi ada di Medan. Jadi kemarin saya turun ke lapangan, di sela-sela itu saya menyelesaikan panggilan-panggilan terkait persidangan ke depan ya untuk Nora, Rifa, dan Juma. Oh, iya iya iya. Iya. Jadi Ya, mereka itu kena apa bagaimana sama Ibu? oh, saya bukan terlapor dan bukan pelapor. Ya, Oh, saya adalah saksi. Ya, oh begitu fungsi begitu saksi hanya maaf. dua. Jika kalau tidak memberatkan, tentu meringankan. Itu. Oh, iya iya. Tapi memang boleh dibilang nggak riwah sih, nggak riwah, nggak kisruh, tapi karena ngasih peluang aja jadi riwah gitu. Mhm. Oh, Iya, dari Kak Bapak. itunya Ya, Pak ya, Steven Tong ya. ya, saya di situ. Ada Anak-anak temen saya sih. juga studi di situ, sekolah di situ. Ada lagi? Oh, sekolah teologi di situ. Ya, betul. Tapi itu tentang masalah bahasa roh, maaf nih, bagaimana itu Bu Lina? Oke ya, kita mau bicara tentang bahasa roh, teman-teman. Kembali kepada Alkitab. Bahasa roh itu berbicara apa? Ya, bahasa roh itu berbicara yang pertama itu adalah karunia. Jadi kalau itu salah satu karunia saja. Karunia bukan hanya bahasa lidah. Karunia itu banyak ya, termasuk bernubuat, termasuk mengajar. Ya, itu banyak karunia itu, teman-teman. Sa- jadi salah satunya itu adalah bahasa lidah. Maka sebab itu jangan mengatakan bahasa lidah itu paling penting atau satu-satunya, tidak. Teman-teman bisa cari ya di Alkitab. Saya tidak kasihkan ayatnya biar teman-teman belajar, ada rangsangan untuk buka Alkitab. Jadi bahasa lidah itu adalah pertama karunia. Yang namanya karunia itu diberikan, bukan kita bisa mengada-ada sendiri. Ya, Oh iya, bukan kita minta gitulah, langsung kita sebentar. Ya, suddenly gitu. karunia itu diberikan, bukan kita bisa mengadakannya sendiri. Perhatikan kalimat saya. Iya. Apakah bisa diminta? Bisa, tetapi tidak mutlak mendapatkan.
Karena kembali lagi sifatnya karunia. Jadi karunia tidak bisa kita adakan sendiri. Kalau kita meminta sama dengan hal kita meminta yang lain, tidak mutlak diberikan. Itu dulu, catat baik-baik ya. Nah, Iya. ketika itu sebuah karunia, maka itu tidak menjadi hak milik seumur hidup. Ada satu masa karunia itu bisa diambil oleh sang pemberinya. Nah, oleh sebab itu, bahasa lidah tidak bisa diwariskan, tidak bisa diajarkan, tidak bisa dipindah tangankan. Sebab apa? Sebab prinsip utamanya itu adalah karunia. Sekali lagi karunia, tidak boleh dihilangkan. Ya, jadi teman-teman harus paham sampai sini. Itu yang paling utama karena dia bersifat karunia pemberian dari Allah itu sendiri. Nah, bahasa lidah atau disebut dengan bahasa roh itu yang bekerja adalah roh Allah, bukan roh jahat. Jadi kalau roh Allah yang bekerja tujuannya untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi kalau orang bisa berbahasa lidah bukan untuk pamer saya lebih saleh daripada kamu, tidak. Tidak. Nah, karena itu untuk kepentingan Allah, Alkitab mencatat harus ada yang mentafsirkan. Jikalau tidak ada yang mentafsirkan, semua berbicara tanpa ada yang mentafsirkan untuk kepentingan kerajaan Allah, maka itu bisa dikatakan orang gila. Itu dicatat di dalam Alkitab. Jangan sampai orang luar melihat kamu semua berbahasa itu, tetapi tidak ada yang mengartikan, maka mereka menganggap kamu gila. Itu Yang Alkitab mencatat. mentafsirkan siapa? Makanya saya bilang, yang mau tafsirkan harus jemaat juga. Oh, Jadi ini ya, teman-teman yang ngaku Kristen tolong Alkitabnya dibaca ya. Nih, kita buka ayatnya. Jadi kalau bahasa lidah atau bahasa roh tidak ada yang mentafsirkan, itu tidak boleh dipakai di depan publik, di depan jemaat. Tidak boleh. Ya, bukan saya yang larang, Alkitab yang ngomong. Makanya orang reform itu kembali kepada Alkitab. Itu sebab kenapa Pak Tong ajarkan kita bahasa lidah tidak salah karena itu salah satu karunia, tapi kembalikan kepada Alkitab prinsipnya. Jadi jangan membuat-buat ya, mendramatisir bahasa lidah menjadi supranatural, menjadi spektakuler, tetapi tidak alkitabiah. Ya. Jadi ada karunia menafsirkan, betul. Ada karunia berbahasa lidah. Jadi dua karunia ini harus berjalan beriring-iringan jika dipakai untuk jemaat. Karena tujuannya untuk membangun jemaat dan untuk firman itu diberitakan dan orang dimenangkan. Jadi orang yang berbahasa lidah di hadapan jemaat bukan untuk pamer, bukan untuk show off. Bahwa apa, oh aku lebih saleh daripada kamu. Tidak, ya. Tidak seperti itu. Jadi enggak teman-teman sih, harus saya tahu. cuma nanya kan karena gini, itu bahasa lidah apa kayak gitu kan? Kayaknya orang itu mudah sekali menghakimin gitu, langsung mudah Bukan, mengejudge. makanya Anda dengar dulu Mbak Hana. Saya sedang menjelaskan, jangan dipotong. Hmm. Intinya kembali kepada prinsip Alkitab, bukan kembali kepada prinsipnya Pariaji almarhum, kepada prinsipnya Philip Mantova, kepada prinsipnya Pak Tong, kepada prinsipnya Pastor apa, Romo apa, bukan. Harus kembali Iya, kepada iya, betul. prinsip Alkitab. Harus kembali kepada prinsip Firman. Alkitab. Ya, Alkitab mengatakan apa? Itu yang kita sebagai orang mengaku pengikut Kristus belajar. Jadi saya jangan dipotong teman-teman ya. Yang pertama itu karunia. Karena itu karunia maka tidak bisa diadakan sendiri. Ya, yang kedua itu karena karunia tidak selamanya seumur hidup menjadi hak paten kamu atau bisa diwariskan atau bisa diajarkan, ditularkan, tidak, ya. Dan yang ketiga, karena itu dari roh Allah, tujuannya untuk pekerjaan Allah, bukan untuk petantang-petenteng menyombongkan diri lebih saleh dari orang lain. Itu penting. Ya, yang keempat, karena itu juga dari roh Allah, maka Allah yang benar itu adalah Allah yang tertib, Allah yang sopan, Allah yang santun, Allah yang beradab. Jadi bukan karena berbahasa lidah atau berbahasa roh, orang lantas teriak-teriak, guling-gulingan, jungkir balik, celana dalam kelihatan, kursi tunggang langgang, seperti pekerjaan roh-roh jahat. Tidak. Ingat, Allah kita adalah Allah yang tertib. Ya, itu penting teman-teman. Dan yang kelima, yang jelas lagi, itu dipakai untuk memberitakan Injil. Bukan untuk sebuah show atau demonstrasi. Tidak. Itu sebab Alkitab mencatat, ujilah setiap roh karena nabi-nabi palsu sudah pergi ke ujung-ujung bumi mengajarkan roh palsu, Yesus palsu, Injil palsu, semua yang serba palsu.
Itu sebab kita penting. Dilihat dari mana? Dilihat dari satu, apakah ketika orang itu berbahasa lidah sekitar mendatangkan damai sejahtera atau kekacauan atau kebingungan, ya, atau ketidakkusukan. Karena sekali lagi Roh Kudus bekerja tertib, baik dan benar, bukan gedabrus. Ya, itu. Lalu apakah mendatangkan damai sejahtera? Bukan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ingat ya, Allah kita tidak menyandung orang. Semua cara kerja Allah adalah cara kerja yang tertib, sopan, hormat, dan beraturan. Itu aja dari saya. Silakan. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Loh, kok malah jeda tuh loh. Ini silakan Mbak Hana, ada lagi monggo. Ya, salve komod. Shalom, Iya, shalom. Mak. Iya, Mak. Salvate, Mak. Berkat dalam. Ada yang mau disampaikan? Belum ada, Mak. Lanjut. Ya silakan. Ada lagi Bu Hana? Dibuka mikrofonnya Bu. Halo. Ya, Ya monggo silakan. Ada lagi? itu dengan adanya TikTok itu ya, kan kita suka ngelihat apa debator itu gitu loh. Kadang malu sendiri Mas, masa sama-sama kita pengikut Tuhan kok pada berantem. Sebenarnya kita tuh nggak perlu bela-bela Tuhan. Sadar nggak sadar Tuhan udah bela kita gitu loh. Itu nggak ada Akhirnya orang kepentingannya di Kristen sini. sama Kristen Bu Hana, berantem. Bu Hana, itu nggak ada kepentingan di sini dan saya nggak ngurusin begituan. Oh Ada iya kepentingan lagi. enggak sebabnya waktu dulu pertama kali ibu ada deh kayak gitu lama nggak ngelihat ibu kok ini ada kata saya begitu loh. Ya, akun saya banyak yang di-ban teman-temannya, total sudah Oh 36 akun oh diblokir permanen. Jadi kalau teman-teman kesulitan, cari saja Lina Wijaya, nama saya tidak berubah. oh begitu ya. Oke, ada lagi. Ya, Saya sapa dulu, Bu Hana ada lagi? Itu kalau masalah kutuk itu bagaimana ya Bu ya? Masalah gimana? Kutuk Apanya yang ditanya dari masalah kutuk? kan gini, eh almarhum kakek saya dari dukun, dari orang-orang begitulah Islam. Terus setelah saya diselamatkan, puji Tuhan aku udah diselamatkan. Terus aku bekerja itu selalu dipertemukan dengan orang, maaf dengan tanda kutip, yang mendukakan dan menduakan Tuhan gitu loh. Itu nyata bener-bener sebagai pelayan Tuhan, musik, tapi di rumahnya ada gambar yang aneh. Bukan masalah gambarnya ya, tapi di badan ini terasa begitu loh. Betul. Jadi apa yang mau Ibu tanyakan? Yang saya tanyakan itu bagaimana mengatasi roh-roh yang aneh kayak begitu gitu loh. Jadi salah satu nggak ada cara selain minta kepada Roh Kudus itu sendiri. Roh yang diberikan kepadamu, Roh Allah itu, Roh Kudus itu lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi. Iya, iya, iya. Kalau ibu punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka roh itu tidak akan mengganggu sedikit pun. Saya ini orang yang merantau ke dusun, ke kampung, ke daerah yang kaki saya untuk pertama kali tidak pernah ada di sana pun. Saya pergi, apakah di situ tidak ada roh jahat? Pasti ada. Tetapi Ada. karena saya punya iman bahwa roh yang ada di dalam diri saya lebih besar, maka saya tidak pernah kesulitan dengan semua itu dan tidak pernah tanya juga kepada orang lain gimana ya cara ngatasinya. Saya punya iman yang jelas kok, itu Iya, aja. iya. Iya sih, tapi gini, masing-masing hamba Tuhan kan beda porsi gitu loh. Karena saya Enggak, tanya, ibu, saya harus potong ibu supaya ibu tidak oh kemana-mana. iya Mau enggak kemana-mana. Sebentar, mau kita berbeda pergumulan, mau kita berbeda porsi, kita berbeda kebutuhan, Allah kita itu hanya satu. Allah yang hidup itu tidak akan berbeda-beda. Jadi maksud saya dalam perbedaan itu, konsenmu kemana? Ke Allah yang benar-benar hidup itukah atau tidak? Kalau Iya benar. konsenmu ke benar-benar Allah yang hidup itu, maka sebenarnya tidak ada persoalan di lapangan. Hmm. Oke ya, saya tanya dulu nih, Solikin, selamat siang.
Ibu kalau ada pertanyaan boleh standby, boleh turun. Saya tanya Solikin dulu. Solikin silakan dibuka mikrofonnya. Selamat siang. Siang, Ya, Islam Kristen. Islam. Oke, apa yang mau disampaikan di ruang dakwah Kristen Indonesia? Monggo. Eh, Contoh Injil palsu itu seperti apa? Teman-teman di bawah saya dibantu tap-tap layar ya, share-share live ya. Ada lock orange teman-teman, jangan males. Ya, silakan Bang Solikin. Ya, contoh Injil palsu itu seperti apa? Contoh Injil palsu itu adalah ketika Injil itu artinya kan kabar baik keselamatan dalam Kristus. Atau Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Eh, Nah, sebentar, kamu nggak boleh potong kalau saya lagi berbicara. siap, Ya. siap, siap. Saya tidak setuju dipotong-potong. Enggak. Oke. Kamu mau dibesarkan? Ya, 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 Bentar ya. ya. Ya, ya. Ya silakan kamu jawab dulu deh, nggak apa-apa. Kamu di mute nggak? Kalau Solikin kamu bisa di mute nggak? Kalau nggak saya turunkan. Ya silakan kamu. Saya mau baca ini dulu ya, Mak, sampai ayat ke-9-nya ini. Ya monggo silakan. Solikin kamu di mute atau saya turunkan? Lanjut aja. Ya di mute kamu jangan buka. Ya, silakan kamu. Oke. Ya, ini perikopnya sudah jelas hanya satu Injil. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang telah oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Apa itu Injil lain? Ya, Oke. Injil yang tidak sesuai dengan kitab suci ini. Ya, contoh seperti apa? Ya, ketika ada kitab suci yang mengklaim itu Injil, lalu di dalam kitabnya itu ya tertulis bahwasanya Yesus menikah, habis itu dia tidak mati. Ya, itu contoh-contoh Injil lain. Lanjut, Mak. Oke, itu contoh Injil palsu ya yang mengatakan terbalik dengan apa yang ditulis atau sudah ada di 1 Masehi. Di 1 Masehi jelas dikatakan Yesus itu mati disalib. Tapi Injil palsu mengatakan ada orang seperti Yesus melarikan diri, mengelabui, bahkan menyerupai. Nah, itu palsu. Ya, di dalam 1 Masehi dikatakan bahwa Yesus itu memiliki bapa secara hukum karena ibu yang melahirkan dia, Maria itu memiliki tunangan. Maka Injil palsu mencatat bahwa ada perempuan seperti itu tetapi tidak memiliki pasangan. Nah, ini palsu. Ini cerita-cerita palsu adalah cerita-cerita yang berbanding terbalik. Injil palsu adalah Injil yang berbanding terbalik dengan segala sesuatu yang sudah dicatat di 1 Masehi. Silakan, ada lagi? Ya, silakan, ada lagi. Ada, Ya, ada. monggo. Ini nih apa ya? Hal ayat Yohanes 10:18 itu gimana maksudnya tuh? Silakan kamu baca. Yohanes 10 ayat 18 silakan dibaca. Dan Bapa mengutusnya telah memerintahkan apa yang Dibaca harus yang betul, yang dibaca yang betul, Bro. Jangan asal-asalan. Itu kitab suci orang. Jadilah Islam yang santun yang beradab. dan Bapa yang mengutusnya telah memerintahkan apa Dibaca yang yang harus betul. dikatakan. Yohanes 10 ayat 18 dibaca yang betul. Jangan asal-asalan. Aduh. Bapa yang mengutusnya telah memerintahkan Dibaca apa yang betul. Dibaca yang betul. Sekali lagi Anda saya blokir karena Anda penipu ulung di ruangan saya. Baca yang Terus yang betul. betul gimana? Ini saya baca. Emang yang betul seperti apa? Ya, jadi kalau sampah sampah aja, kalau sesat sesat aja. Ya, saya to the point. Kalau kamu sesat sesat aja. Kamu kan mengaku kamu Islam. Ya saya katakan kamu sesat karena apa? Karena kamu membaca kitab suci orang tidak bisa sembarangan padahal dalam bahasa Indonesia. Kamu membuat karang-karangan kata-kata narasimu sendiri. Itu sudah kena delik. Kenapa? Kamu menistakan, mendustakan isi kitab suci orang. Paham nggak kamu? Makanya jadilah Islam yang santun, yang beradab, yang bermoral, dan yang berotak. Ngerti nggak? Otak di bawah otak.
Saya kalau jadi penginjil mencelak-mencelek, ndak akan ada jiwa yang dimenangkan semua, nggak berotak kayak kalian dulu. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 18 bunyinya tidak seperti itu teman-teman. Karena bunyinya tidak seperti itu, maka dia kami turunkan. Sebab dia tidak memiliki moral dan adab, menghinakan kitab suci orang dengan membaca sembarangan. Sampah seperti itu tidak boleh ada di ruangan saya. Jadi ngawur-ngawur Yohanes 10 ayat 18 bunyinya demikian. Gak ada lagi, saya sangat ketat ya, saya nggak mau Alkitab saya dihina dengan cara seperti itu. Gimana hari ini kabarmu Komo? Sejak kapan host jadi ustadz, jadi ustazah? Ustazah itu dalam bahasa Arab ya, teacher dalam bahasa Inggris, guru dalam bahasa Indonesia, lause dalam bahasa Mandarin. Artinya apa? Artinya pengajar atau guru perempuan. Masalahmu di mana, Dul? Masalahmu di mana dengan bahasa? Kau bukan Arab. Kau pun bukan orang Arab. Kenapa kau bukan orang Arab sok memprotes saya? Hah? Silakan kau mau ngomong apa? Ya sedikit menanggapi juga Mak, mohon izin ya. Orang-orang seperti ini jangan terlalu ditanggapi terlalu serius Mak. Sejak kapan hostnya jadi ustadz ataupun ustazah? Ya, sebelum adanya ustadz dan ustazah, hostnya udah jadi ustadz ya. Nah, jadi teman-teman, bahasa itu tidak beragama. Saya nggak tahu bahasa Batak apa guru. Saya nggak tahu bahasa Minang apa itu guru. Bahasa Dayak atau bahasa suku saya nggak tahu. Tapi dari bahasa-bahasa nasional tadi yang saya sebutkan ya, bahasa-bahasa dari beberapa bangsa, teman-teman harus mengerti bahasa itu nggak ada agamanya. Nih yang saya kasih tahu yang tidak beragama itu bahasa, busana, olahraga, musik, itu nggak ada agamanya. Saya Kristen, bolehkah saya menyanyi lagu qasidah? Boleh. Teman-teman muslim bolehkah nyanyi lagu rohani? Boleh. Kamu pikir biduanita, artis-artis itu tuntutan profesi ngapain? Nyanyi. Dia nyanyi, lagu apa aja disodorkan untuk dibayar ya dia nyanyi. Jadi itu enggak beragama, enggak mengganggu agamanya juga. Ya, silakan cerdas dikit, mari. Ya betul Mak, betul sekali, betul Mak. Jika ya gini loh, jika di dalam otak atau pikiran kalian itu tidak ada toleransi ya, dan tidak mau menghormati antar apa itu kepercayaan lain ya, jiwamu nggak akan merdeka, terbelenggu di situ aja nanti kau. Betul. Orang yang sudah beres dengan imannya, dengan Tuhannya, dengan keyakinannya, tidak akan terusik terganggu dengan bahasa, dengan busana, dengan musik, dengan olahraga, bahkan dengan pilihan warna. Warna itu nggak ada gendernya, nggak ada agamanya teman-teman, ini jangan salah. Jadi jangan pikir, oh kalau pakai baju pink identik dengan perempuan. Nggak ada itu. Warna itu nggak ada gender, nggak ada agamanya juga. Ya, jadi jangan terbawa mitos atau kebiasaan yang tidak pada tempatnya. Yuk silakan. Saya izinkan kembali kalau ada yang mau naik bertanya. Mumpung saya ada dan masih bisa ditanya. Kamu Natal di Iya, mana Mak. kamu? Gimana Mak? Natalan di mana? Di sini Mak, di rumah. Gak sopan gimana Bu? Ya kalau salah kasih tahu dong. Gak sopan. Karena yang kamu baca bukan dengan apa yang kamu sampaikan. Yohanes 10 ayat 18 bukan itu bunyinya. Jadi kalau kamu cuman menghafal, cuman warisan, nanti kalau masuk ke ruangan itu tanya ini ya, dasarnya apa? Dasarnya ini, hafalin aja. Itu membuktikan bahwa metode menghafal itu adalah metode yang menyesatkan. Contoh, kalau 17 Agustus itu ada game permainan pesan berantai, 20 orang, 25 orang. Pesan baru sampai ke orang yang 9 aja udah kacau balau, udah kacau balau, udah amburadul, apa nggak menyesatkan? Itu sebab Alkitab tidak pernah dituntut untuk dihafalkan. Ada 118.000 lebih ya ayat di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Maka itu yang dituntut itu adalah baca. Kemudian kamu pahami,
ya. Lalu kamu analisa atau renungkan, kemudian aplikasi itu Alkitab. Jadi nggak dihafal teman-teman ya. Karena kalau dihafal faktanya seperti itu tadi. Yohanes pasal 10 ayat 18 bunyinya jauh sekali dari apa yang dihafalkan. Makanya saya menuntut kamu membaca, bukan menghafalkan. Yohanes pasal 10 ayat 18. Baca ya. Aplikasi itu artinya mempraktekkan teman-teman, menerapkan. Nah, kalau menerapkan ya artinya melaksanakan dong, ya seperti itu. Silakan. Itu terkait hafalan. Jadi solikin tadi letak tidak sopanmu adalah di situ. Saya sudah pastikan Yohanes berapa? 10 ayat 18. Yohanes berapa? 10 ayat 18. Silakan baca, Anda baca salah tuh. Kan? Beda jauh kan dengan yang kamu sampaikan tadi? Terus kamu masih ngotot, saya bilang baca yang benar, masih ngotot baca yang benar 4 kali masih salah. Berarti kan kamu di situ menghafal, bukan membaca. Saya turunkan. Teman-teman bisa baca tuh, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, perhatikan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang dibaca tadi apa coba? Bapakku memberikannya. Apa yang diberi? Gak boleh gitu ya teman-teman muslim. Tidak boleh seperti itu ketika membaca kitab suci. Alkitab itu udah dalam bahasa Indonesia. Kamu nggak perlu pusing mengartikannya. Baca saja ya. Silakan, ada lagi? Lanjut. Ya, itu jelas ya. Kami itu udah biasa teman-teman. Apalagi Tirtas juga seorang yang berasal dari muslim, saya juga berasal dari muslim ya. Kami itu sudah tahu ya bahwa menghafal itu ternyata tidak mendatangkan kemanfaatan sama sekali terkait kitab suci. Ini terkait kitab suci ya. Tapi kalau hafalan tentang rumus-rumus fisika waktu kita sekolah ya penting lah, kalau enggak mana bisa. Hafalan tentang sejarah waktu kita sekolah ya penting, kalau enggak mana bisa lulus, kan seperti itu. Tetapi kalau hafalan terkait kitab suci itu sama sekali tidak berguna. Pada faktanya kitab suci yang kamu hafalkan tidak mendatangkan kemanfaatan. Hanya seperti orang baca mantra. Ngerti ya sampai sini ya? Ya silakan. Teman-teman, saya dibantu tap layar, share live, ada love orange. Dan jangan lupa dibutuhkan 64 mawar daripada saya dirungkatin. Lama-kelamaan Islam akan ditampar para murtadin karena murtadin lebih paham Al-Quran. Ya, itu fakta, itu realita. Bahkan ditampar oleh orang Kristen sendiri seperti Edis yang belajar Al-Quran 13 tahun. Nah, pertanyaannya mereka sendiri mempelajari nggak kitabnya? Mereka sendiri baca nggak? Mereka sendiri ngerti nggak? Atau mereka hanya sekedar latah ikut-ikutan seperti tadi? Pokoknya kalau naik ke ruangan Lina Wijaya tanya ini ya, apa isinya? Tanya aja, masa bodoh isinya apa? Betul. Jadi gini loh, ya ketika kalian naik itu ya ketika mau bertanya ya jangan bertanya yang sudah pernah ditanyakan gitu loh. Iya, apa fungsinya nonton selama ininya? Tanyanya puter-puter itu mulu. Tanyalah yang lebih cerdas. Apa kek gitu ya. Yuk silakan belajar membangun dialog dengan bertanya yang lebih membangun. Atau bertanya itu berdasarkan kebutuhanmu apa. Kalau kamu butuhnya stroberi, jangan tanya tentang duren. Ngerti nggak? Kamu butuhnya pulpen, jangan tanya sapu lidi. Susah kali mendidik mereka ini memang. Yuk silakan. Jangan cuma ngoceh-ngoceh aja. Yuk naik yuk. Bisa yuk. Asadu yuk. Asyadu. Ayo silakan. Asyadu. Ya naiklah. Jadi begini loh ya. Sebelum kamu naik ya, kamu harus mengerti dulu ya apa itu pertanyaan, apa itu kesimpulan. Ya. Lah kok naik-naik bukannya bertanya tetapi menyimpulkan. Pertanyaan
pernyataan. Nah, pernyataan ini bisa sebuah kesimpulan, sebuah statement namanya, atau narasi. Jadi bedakan mana pertanyaan dan pernyataan. Capek juga nih lama-lama jadi guru bahasa Indonesia aku. Bukan penginjil, bukan apologet lagi, ngajarin orang bahasa Indonesia aja. Kaidah-kaidah bahasa Indonesia itu lo dipahami, makanya jangan sok ke Yunani-Yunanian, Ibrani-Ibranian, ke Arab-Araban. Bahasa Indonesia aja nggak lulus. Grammar, tahu grammar, tata bahasa. Belajar tata bahasa Indonesia dulu. Misalnya kami itu pasti jamak, gak mungkin sendiri. Lalu ketika kitab suci menuliskan kami, di situ siapa? Kami itu berarti lebih dari satu orang. Kamu nggak bisa berkata kami itu adalah bentuk kehormatan. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya tatanan, punya kaidah. Itu udah kamu perkosa, kamu rusak. Ketika kamu mengatakan bahwa kami itu bukan jamak, tapi kami itu adalah penghormatan, panggilan penghormatan kepada Tuhan, kan tolil. Hmm. Bukan Maka bahasa Ibrani. bahasa Ibrani pun bukan baca bahasa Ibrani yang tulisannya berkotak-berkotak. Yang dibaca Latinnya untuk apa? Apa gitu. Ya, teman-teman ya, please bangga jadi orang Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kaidah ya, kaidah itu makna, pemahaman, akar kata, tata bahasa, grammar istilahnya. Kamu harus tahu ya, kami, saya, kamu, kita, kalian. Itu kamu harus tahu. Jadi nggak bisa kamu sembarangan menggunakan kata-kata kami. Dikejar kami itu siapa ya? Siapa aja yang ada di dalam kata kami. Nih saya sama Tirta bisa bilang kami berdua, berarti memang saya dan dia. Ya. Paham ya? Tapi kalau saya bilang kita, maka saya, Tirta, dan teman-teman di bawah. Kalau saya bilang kalian, nah kalian ya, itu Tirta dan kamu-kamu aja, saya nggak ikutan. Kamu itu bisa tunggal ya kalau ditujukan kepada satu orang. Tapi kamu itu juga bisa jamak kalau banyak. Namun dalam bahasa Indonesia orang lebih lazim menggunakan kalian, kamu yang jamak itu. Ya. Aku ya satu orang tunggal. Nah, kami dalam kitabmu itu siapa saja? Makanya ya Alkitab itu mengatakan ya, kata-kata kita. Baiklah kita. Kejadian 1 ayat 26. Lalu kata kita itu satu kali lagi di ayat yang keberapa ya, saya lupa. Setelah itu ya, Allah di dalam Alkitab itu konsisten menggunakan aku. Nah, ini teman-temannya kerennya. Jadi nggak pernah pakai kata-kata kami. Siapa itu kami? Siapa itu? Ya silakan. Iya, Selamat siang. Selamat Ya, siang. namamu siapa bro? Itu namaku. 2 kali saya tanya namamu siapa? Paulus Haidiri. Nama Ya, baptis, nama baptis. Islam Kristen. Dulu Islam. Dulu Islam, sekarang? Kristen, Pak. Oke, apa yang mau kamu sampaikan di ruangan saya? Saya mau minta saya mau minta dasar ayat Alkitab mengenai kenosis Kristus itu sendiri. Kamu katanya Kristen, ngapain minta di sini? Ya kan pelajaran, Pak. Kamu kalau mau ngajar, kamu kalau mau ngajar buka ruangan sendiri dong. Ngapain di sini? Enggak, aku minta dasar dalilnya aja itu. Enggak perlu, saya enggak ngasih. Terserah Yaudah. kamu ngasihnya. Di bawah sudah teriak tes dulu mak. Ngapain? Bodoh amat. Yuk kalau Kristen mau ngajar buka ruangan. Saya nggak pernah ganggu orang Kristen buka ruangan. Tapi lu jangan ganggu, jangan sandung ruangan gue pakai sok-sokan. Wah, aku minta dasar kenosis. Kamu mau ngomong apa tadi? Ya, berbicara masalah kenosis itu kan berbicara masalah kristologi. Apa kamu nggak belajar mengenai kristologi?
Allah yang berkenosis. Jangan ketinggian bahasa di ruangan saya. Saya tidak sedang mengajar, saya tidak sedang memberitakan Injil. Teman-teman harus bedakan ruangan penginjilan dengan ruangan pengajaran. Yuk kalau mau ngajar buka ruangan pengajaran. Pakailah istilah-istilah teologis di sana, nggak apa-apa. Teologis akademis pakai di sana ya. Orang-orang yang tertarik mau belajar, maka dia akan belajar, akan mencari definisi itu. Tapi kalau orang yang mau memberitakan Injil, enggak butuh. Semua itu enggak butuh. Tidak butuh. Nah, begini ya, kamu ya jangan terlalu jauh dulu ayat kenosis itu mana, tapi kamu harus mengerti dulu kenosis itu apa. Ya, ketika kamu mengerti apa itu kenosis, pasti di situ ada ayatnya. Nggak mungkin nggak. Cakep. Nah itu benar teman-teman ya. Makanya saya bilang saya nggak kasih kamu. Bukan saya nggak tahu, saya nggak kasih kamu. Segala sesuatu definisinya harus kamu pahami dulu. Itu saja. Ada lagi? Masih perlu bimbingan. Iya dia perlu bimbingan masuk ke ruangan pengajaran. Teman-teman Katolik banyak ruang pengajaran. Teman-teman Ortodok banyak ruang pengajaran. Teman-teman Katolik, Ortodok, Protestan banyak ruang pengajaran. Ruang Jeki Sembiring itu ruang pengajaran. Ruang Erben itu ruang pengajaran. Pergilah ke sana ya. Tidak ada masalah. Itu sendiri. Habis itu kalau di Ortodoks itu ada si Serapim, Katolik ada Romo Cafe. Silakan. Pergilah sana. Saya kan tidak pernah melarang orang toh. Belajarlah dia. Kalau ruang pengajaran pergi. Atau ke ruangan yang katanya paling Tritunggal. Iya tahu. Itu yang sempat gencar itu sekarang sudah nggak ada suaranya tuh. Langsung diam dia terakhir karena penonton tidak sampai 100. Tuhan ya lagi gencar-gencarnya sekarang nggak ada suaranya. Sepi baik. Makanya teman-teman jangan sok paling Tritunggal. Kau pikir selisih usia dia dengan Edis itu 10 tahun. Kau pikir selisih 10 tahun itu Edis tidak belajar Tritunggal? Selisih usia dengan saya 30 tahun lebih. Kau pikir saya tidak belajar Tritunggal? Sampai harus diajari si paling Tritunggal. Makanya jangan jadi dan terlalu jadi apa itu si paling Tritunggal, nggak merdeka nanti kau. Ya. Apakah kau sendiri yang paling Tritunggal itu loh? Jelas-jelas lah kita orang teologi semua. Dia bukan orang teologi loh. Masa orang teologi nggak ngerti Tritunggal? Kocak. Masalahnya orang lagi penginjilan bukan pengajaran. Gitu. Siapa tuh Ci? Elia. Elia Miron tuh, yang kampungan tuh. Ya. Itu khususnya untuk si paling Tritunggal itu. Ya, belajarlah dulu tentang pemahamanmu. Ya, pemahamanmu itu pemahaman gabrul. Saya belajar dulu turun ke lapangan, bertemu orang-orang susah, orang-orang miskin, sampaikan Injil, berani nggak, bisa nggak? Ya, kalau kamu sampaikan kepada orang-orang S1, S2, S3 atau minimal SMA aja akan kesulitan kamu. Tapi belajar rendah hati melayani orang-orang yang nggak sekolah, pemulung-pemulung, gembel-gembel, bahkan ODGJ itu kamu layani dulu. Belajar melayani itu dulu ya, rendah hati di sana. Nggak boleh sembarangan. Iya, nggak boleh sembarangan. Itu. Tapi Mas Terus sekarang nggak ada apa ya, Mak? Nggak ada suaranya sama sekali loh. Betul, senyap tenggelam di telan bumi dia. Ya saya kalau nggak belajar tentang Tritunggal ya digetok Pak Stephen Tong pala saya. Bahkan dulu ya teman-teman ya, dulu waktu awal-awal saya ini ya masuk ke TikTok, Mak Lina yang ngajarin saya Tritunggal. Apa sih masalahnya? Ada lah tuh akun ITG itu yang ngetes. Ayo coba kamu jelaskan dulu tentang Tritunggal kepada saya. Ngapain? Saya bilang ngapain? Mereka itu ya pola pikirnya itu gimana, ya kan? Ya kalau setiap hari itu harus itu dulu, nggak maju-maju, nanti pemikiran kita ketinggalan. Emangnya kurang ya, kurang semua dokumentasi kalau saya tuh dari gereja mana.
Dan itu bukan dokumentasi sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, bertahun-tahun dokumentasi itu nggak berubah. Memang di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Emangnya di situ nggak bisa belajar apa? Ya, Betul. silakan. Ya kalau hanya yang dibahas tiap hari itu Tritunggal Onenes, Tritunggal Onenes, nggak akan maju-maju. Ikut Titus, ingat Titus 3 ayat 10 mak ya. 10 dan 11. Ya di situ sudah diperingatkan 1, 2, 3 kali mak ya itu ya. Ya, seorang bidat yang sudah kau tegur 2-3 kali, berarti berapa? 23. Coba kalau ditulis itu tuh, seorang bidat yang sudah kau tegur 1, 2, 3, 123 kali. Hendaklah engkau jauhi, sebab mereka benar-benar sesat. Nah, itu tertulis loh. Ya. Apa, apa kesulitan mereka di bawah? Kalian tuh mau ngapain gitu loh. Naik lah, kalau mau ngobrol tuh naik di atas. Nggak usah ngoceh-ngoceh di bawah. Naik, 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 naik. Ya begini juga meskipun apa itu saya nggak seviral si Elia itu. Kalau soal pemahaman teologi saya nggak beda jauh kok kapasitasnya. Cuma saya kalah viral itu aja. Iya, karena kamu nggak boti. Kalau kamu boti, kamu viral juga. Ya, teman-teman. Oke, silakan. Ada lagi? Naik-naik yang udah yang tulis. Kamu ada nulis di bawah, tapi sama TikTok itu di blur, artinya dia nggak tayang. Orang lain nggak akan bisa baca selain admin, ya, selain moderator. Lebih baik kamu naik ke atas. Ya, saya sudah undang kamu naik, silakan kamu naik ke atas. Yuk, tanya di atas. Iya. Orang yang teologi gabrul. Orang dia teologianya kan teologi ini otodidak yang belajar comot sana, comot sini, dengar. Dia itu dulu ya waktu di rumah tuh ya, belajarnya dari mana? Dia nontonin Pak Tong, nontonin saya, nontonin Bambang Nursena, nontonin Rita Wahyu, nontonin Esra Soru, nontonin Sopiatul, nonton aja, dia modal nonton. Lalu habis nonton, namanya anak-anak ininya masih encer buat mengingat ya, menghafal ya. Lalu dia baca, itu doang. Sekolah enggak, dia cuman nangkap, dengar, nonton, terus dia bikin resume sendiri, disampaikan dengan cara sendiri, udah gitu doang. Jadi secara teologi nggak ada, akademis nggak ada, itu teman-teman ya. Bahkan Januari kemarin ditawarin oleh GRII untuk dia studi teologi di GRII, dia juga menolak, alasannya mau sekolah hukum. Coba bayangkan teman-temannya. Ada lagi yang nanya, boti itu apa? Boti itu apa? Kamu? Penyuka sesama jenis. Kamu yang bilang ya. Kamu yang jawab. Oke, ada lagi nggak? Pemahaman campur-campur. Pemahaman Katolik dia pakai, pemahaman Protestan dia pakai, pemahaman Ortodoks dia pakai. Itu waktu GEA ya dulu, udah tahun 2023 deh. Ada masih chatnya pun masih ada karena nggak kehapuskan. Waktu GEA yang ngomongin aku sama teman-teman di belakang aku, terus dia bilang gini, dia hibur aku lah, Mak, kalau teman-teman Katolik ngomongin Mak jangan didengar ya, kuat ya katanya. Mereka tuh bla 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 ya, aku tit gitu ya. Itu kalau mau baca chatnya kamu ketawa loh. Nah itulah ya namanya bocil, bocah ababil, bocil itu. Ya, saya paham lah, saya maklumi lah. Oke teman-teman, ada lagi yang mau naik ke atas ngobrol, tanya, ada pertanyaan? Ya Solikin, kamu masih mau naik, tanya di atas, ngobrol. Dari ayat Yohanes 10 ayat 18 tadi, apa yang mau kamu tanyakan, silakan. Ya. Iya, Ya, monggo silakan. Jadi ayat yang kamu bacakan tidak sama toh? Jadi yang mana iya yang mau benar, kamu ternyata salah. Oke, yang mana yang mau kamu sampaikan?
ini apa ya? Saya mau tanya, kebenaran Injil itu dari mananya? Ya, silakan kamu. Bukti Kebenaran buk, Injil dari mananya? bukti kebenaran Injil itu dari mana gitu loh? Silakan Buktinya dijawab apalah sama kayak gitu Tirta. loh. Ya, Tirta silakan. Ya bukti kebenaran kitab suci ya pasti ada di dalam firman-Nya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan Yohanes 14 ayat 6. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di situ tertulis kebenaran. Dan siapakah yang berbicara itu? Yang berbicara adalah firman-Nya. Firmannya gitu ya. Terus apa yang terjadi di dunia ini atas kehendak siapa? Manusia apa Tuhannya? Gimana maksudmu? Halo? Yang terjadi di dunia ini apa Iya. dulu? Apa dulu? Sejak nih, perhatikan kalimat saya ya. Tolong di mute karena kamu belakangnya ribut. Ya. Oke, yang terjadi di dunia ini atas kehendak siapa? Yang mana dulu? Ya, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, kehendak Tuhan itu jelas. Adam menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi penakluk bumi. Kejadian pasal 1 ayat 28. Jadi kehendak Tuhan yang baik-baik dong. Oke ya, nggak ada yang jahat sama sekali di situ. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, ya, Kejadian pasal 2 dia mulai makan buah itu. Maka semua yang terjadi di muka bumi ini, yang jahat terutama, itu bukan kehendak Tuhan lagi. Dari dulu pun bukan kehendak Tuhan. Tetapi menjadi kehendak manusia itu sendiri. Yang sejak Adam tidak taat jatuh ke dalam dosa, akhirnya tidak bisa menolak dosa. Sampai ke kamu, nenek moyangmu, keturunanmu, dan saya. Semuanya tidak ada lagi yang bisa menolak untuk berbuat dosa. Jadi kalau kamu nanya itu atas kehendak siapa? Ada kehendak manusia di situ. Jadi jangan berpikir bahwa keinginan-keinginan jahat itu adalah kehendak Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah menciptakan kehendak-kehendak jahat. Itu muncul dari si jahat, bapa segala dusta, iblis, ya, berkolaborasi dengan manusia yang memiliki kebebasan memilih atau hak bebas pilih atau free will. Silakan. Kamu mau tambahin silakan. Kematian itu atas kehendak siapa? Maksudnya semua Ngomongnya nggak jelas ya? Iya, sini sinyalnya jelek. Kematian itu. Bukan sinyalnya yang jelek, suara di belakangmu ribut sekali. Oh iya. Enggak. Kematian itu atas keinginan siapa? Kehendak Gimana? siapa? Kematian Ya, kematian mana yang kamu maksud? ya orang meninggal kayak gitu maksudnya. Orang Orang mati. meninggal itu orang meninggal atau orang metong itu ya karena dosa. Karena apa? Di dalam kitab suci sudah tertulis, dosa adalah maut, ya termasuk kematian itu. Lanjut, Mas. Oh, jadi orang banyak dosa berarti mati gitu. Enggak banyak dosa juga pasti mati. Ya, ini loh Bu. Maksudnya kalau di Islam itu kan takdir lah gitu kan. Enggak penting kita. Kita lagi bahas Islam. Cuman Enggak perlu. Saya mantan Islam, Tirta juga mantan Islam, enggak perlu. Ya. Pertanyaan Anda, mati itu kehendak siapa? Mati itu bukan kehendak siapa-siapa, tapi mati itu adalah upah. Ya, akibat dari perbuatan Adam yang tidak taat. Hari di mana engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, engkau akan mati. Jadi itu udah sebuah upah. Kalau kau makan, ya, kau mati. Kalau kau tidak makan, kau tidak mati. Jadi itu bukan kehendak siapa-siapa lagi. Itu adalah upah yang disebut dengan kutuk. Udah. Nah, Alkitab mencatat, ya, manusia itu akan kembali menjadi tanah. Adam itu diambil dari tanah, kembali menjadi tanah. Lalu jiwa kembali kepada pencipta. Nah, itu disebut juga proses kematian. Oke, tetapi jika Adam sama sekali tidak berbuat dosa, sama sekali tidak makan buah itu, kita tidak perlu sekarang bertemu dalam keadaan seperti ini. Tidak perlu kita menjelaskan agama Yesus itu, nggak perlu. Karena tidak ada dosa dan tidak ada kematian. Silahkan Solikin, ada lagi? Solikin, ada lagi nggak? Aku lah yang lanjutin ya. Ya sebentar John. Solikin, kamu masih ada lagi nggak?
Dia itu mungkin lagi browsing ya. Kalau mau browsing ya begini saya ajarin ya. Wah, pencet kan browsing Pak. Pencet. Ya, apa yang mau tanyakan? Kalau gitu kematian Yesus itu karena upah. Bukan, Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Nah, itu tadi yang Yohanes 10 ayat 18 itu loh dibacakan. Oke, Solikin. Nah, itu baca tuh. Itu jawabannya. Apakah kematian Yesus karena upah? Ah, itu jawabannya Yohanes 10 ayat 18 itu tadi. Oke. Cukup. Kalau cukup saya pindah ke John dulu deh. Ya, silakan John. Selamat siang. Selamat pagi, selamat sore. Solikin, ntar dulu gantian. Ya, silakan John. Saya waktunya nggak lama. John, janganlah kamu ngopi malah si John. Ngopi pula dia untuk kamu. Kan dikeluarkan komo. Aku kasih kesempatan dia ngomong, seturunkan Solikin, malah dia pulang ngopi. Terima kasih ya teman-teman. Aduh, saya nggak buka YouTube. Saya nggak buka YouTube, teman-teman di YouTube. Aduh, karena saya pikir saya cuma sebentar. Saya sudah persiapan mau keluar kota. Yuk, ada lagi nggak? Ya, silakan John. Halo John. Ya, halo. Maaf Silakan. tadi ada telepon. Oke, sedikit. Jadi upah dosa adalah maut karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa, berarti upahnya yang diambil oleh Adam adalah kematian, begitu kan? Ya, kematian kan ada kematian rohani, jasmani, dan kematian kekal. Yang disebut kematian rohani itu yang seperti apa? Gimana, Mak? Lanjut, Mak. Ya, orang yang kematian rohani itu yang tidak mengenal Allah yang benar, seperti kamu ini mengalami kematian rohani. Nah, kematian rohani akan membawa kamu kepada kematian kekal. Jika mati rohaninya berarti dia akan mati dengan kekal gitu kan? Karena apa? Orang yang mati rohani, saya ulang ya, ini 2 kali, saya nggak akan repetitif, perhatikan baik-baik. Kematian rohani adalah kematian yang tidak mengenal atau menerima Allah yang benar. Jadi kematian rohani akan membawa kepada kematian kekal. Ya, itu sebab Yohanes 3 ayat 16 itu jelas. Allah memberikan putranya supaya orang beroleh hidup yang kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya. Itu. Berarti untuk mengenal Allah yang benar itu yang seperti apa? Mau mengenal Allah yang baik, silakan kamu mau jawab dulu. Saya nanti itu aja tajam-tajaminnya. Ya, mau mengenal Allah yang benar sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6. Ya, kayak Yohanes 14 ayat 6 itu tidak satu pun, no one itu dalam bahasa Inggris, tidak satu pun bisa sampai kepada Allah atau Bapa jika tidak melalui aku, kata Yesus Kristus. Nah itu, jadi kalau mau ketemu Allah yang benar, ya hanya lewat Yesus. Nggak lewat Konghucu, nggak lewat Lauce, nggak lewat Hitler, apalagi lewat Muhammad. Nggak. Musa itu bisa dikatakan melalui Musa bisa nggak? Nggak bisa. Oh, berarti nggak bisa dia. Berarti Musa masuk neraka dong. Bentar, kamu kan tanya tuh, kok kamu mau jawab, silakan Tirta. Ya, kalau melalui Musa bisa enggak? Ya, pertanyaanmu itu kan pertanyaan Gabrul, orang sekarang Musa udah mati. Loh, kok Gabrul? Enggak, kan hanya melalui Jangan menurut Musa saya kamu itu ribut bisa ya. dikatakan Kamu belajar tertib di ruangan saya. Kamu belajar tertib, kamu bisa tertib nggak? Kalau nggak bisa tertib, saya blokir. Kamu belajar tertib. Ya. kenapa di-mute? Kamu belajar tertib, dengarkan saya bicara. Turunkan dulu. Saya tidak mau ada iblis di ruangan saya. Perhatikan. Saya keras teman-teman. Saya sengaja tutup kamera supaya tertib. Malah kampungan. Ya, saya sengaja tutup kamera bukan berarti saya pergi. Saya tetap duduk di depan sini. Maksud saya biar tertib. Ternyata malah kampungan. Saya kasih tahu kamu ya. Belajar tertib di ruangan saya. Yang membutuhkan Kristus itu kalian. Kami hanya memberitakan tentang Kristus. Kamu suka atau tidak, percaya atau tidak, Kristus tetap Allah, tetap Tuhan, dan tetap Juru Selamat.
Pada waktunya tiba, semua lutut akan bertekuk menyembah, semua lidah akan mengaku, dan di saat itu kamu tidak bisa apa-apa. Saya dan Komo orang yang pernah ada dalam kegelapan, orang yang pernah hidup tanpa Kristus. Jadi kami tahu rasanya, sedangkan kamu yang belum pernah hidup di dalam Kristus, tidak pernah tahu perbedaannya. Karena itu belajar rendah hati, dengarkan kami pengalaman hidup kami. Karena dasar kami memberitakan Injil dengan segala resiko, memikul salib, itu karena hati kami tergerak oleh belas kasihan, supaya kalian juga diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 itu jelas berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. No one, tidak ada satupun bisa sampai kepada Bapa atau Allah yang benar itu jika tidak melalui aku. Lalu kamu bertanya, jika lewat Musa bisa tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Tirta menjawab, Musa aja mati tidak bangkit. Muhammad mati tidak bangkit, semua tidak bisa. Kecuali melalui Yesus Kristus, satu-satunya manusia ilahi yang tidak ditundukkan, tidak dikalahkan oleh maut itu. Ya, itu sangat clear. Bahkan Yohanes 10 ayat 28, Yesus Kristus sendiri yang berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satupun bisa merebut dari tanganku. Itu sangat clear teman-teman ya. Saya waktu Islam tidak pernah Muhammad berkata seperti itu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata seperti itu. Tidak ada satu ayat, tidak ada satu surah, tidak ada satu hadis yang berani dengan confident, dengan percaya diri, dengan penuh kuasa berkata seperti itu. Selain pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Makanya belajar tertib. Belajar tertib. Kalau nggak tertib, nggak punya adab, sorry to say. Kami pernah Islam, pernah ngerti trik-trik iblis. Jadi nggak akan ada ruangan. Mohon maaf. Gini, ya kalau kamu hanya dasarmu di sini kan, ya kau mau debat kan, ayo naikkan. Kalau kau bilang berani atau nggak berani, ya begini. Kalau kamu ngayal terus, di sini bukan Komal untuk debat atau diskusi, di sini Komal penginjilan. Ya, kalau kau memang berani, nanti saya tunggu di Komal Superboy, tentukan temanya dua arah. Temanya kau yang buat nggak apa-apa, yang penting dua arah. Tema darimu di Superboy, berani nggak kau? Lagian sama Lina Wijaya masih tanya berani atau nggak berani. Nggak apa-apa. Ya, gini aja, atau enggak nanti habis maghrib atau gimana? Ya, kau tentukan tema, kita naik di Superboy. Yang penting dua arah. Tema darimu nggak apa-apa. Ya, gimana? Ayo, Soalnya PK, apa? mau nyari makan dulu, ayo PK, ayo PK. Cari duit, cari makan, cari duit. Ayo PK, cari makan, cari duit. Aduh. Gini loh, ya. John. Kalau PKPK-an, ya kalau PKPK-an, kau nanti kan akan nyerocos. Ya, terus kalau di Komal ini kan Komal OT, nanti kan bisa kau framing keroyokan kan gitu. Ayo kita di Komalnya Superboy, di situ netral. Gimana, berani nggak? Ya, saya nggak masalah teman-teman di ruangan saya dengan catatan tulis dulu. Saya Islam, saya beradab. Saya Islam, saya bermoral. Baru saya naikkan, karena saya males. Saya tayangkan di YouTube. Ya, rata-rata tak punya modal, tak punya moral, tak punya adab, bikin malu Islam aja. Saya ini menolong kamu supaya kamu tidak malu sebagai Islam ketika pasang pengumuman saya Islam tapi nggak punya adab, nggak punya moral. Saya orang Kristen. Orang Kristen itu mengerti kalau saudaranya berbuat dosa, hentikan, bukan didukung. Jadi ketika kamu mulai tidak bermoral, tidak beradab, dan mempermalukan ya saudara seukuhmu, dan saya tahu itu juga adalah sebuah dosa, ya saya turunkan, saya hentikan. Itu bentuk apa? Bentuk kasih kami. Nah, kalau di tempat kalian kan ada orang Kristen yang begitu, kalian malah tepuk tangan, ayo terus diprovokasi supaya apa? Supaya dapat duit kan, cari makan kan? Kami enggak. Makin kalian konyol, makin saya buang, makin saya turunkan, nanti saya suruh moderator blokir sekalian. Ayo kita PK terarah, biar terarah diskusi. Ya begini loh, ya kalau kau bilang terarah diskusi, ya saya bisa katakan, saya yakin kok kau nanti nggak akan nggak akan kondusif, nggak akan terarah. Karena apa? Kau nggak akan ada datamu cuma itu tok. Ya Orang pasti kau ujung-ujungnya disuruh tulis saja dia nggak berani. Saya Islam, saya bermoral, saya beradab. Mana dia berani coba? nanti kan ya ujung-ujungmu kan nanti pasti ya kalau udah kalah berargumen di mana tertulis ya. Contoh sederhananya ya, ketika ya saya mengucapkan kata gini ya, kata gak lah gimana gitu mak ya,
tetapi di dalam kitab suci tertulis tidak. Ya kau berpolemik di situ. Di mana di situ tertulis enggak? Di situ tertulisnya tidak. Pasti kau akan begitu. Jadi trik and trik kalian tuh dulu pernah kami lakukan sebagai Islam. Sederhananya seperti ini, Mak. Yang saya maksud ya. Ya di dalam kitab suci tertulisnya tidak nyambung. Ya. Terus saya bilang berargumen gak nyambung ya. Kok berpolemik di situ? Di situ tertulisnya tidak nyambung. Kenapa kok katakan gak nyambung ya? Kata tidaknya kata gaknya mana pasti gitu. Ngapain suruh Tirta buka kamera? Wong dia anak saya, wong saya kenal dia, ketemu dia, ngapain sih kali ini, hah? Ngapain? Ya gini, ya kalau kau ya suruh saya buka kamera, ya kau suruh dulu si Zuma untuk buka masker. Ayo Debat putar, seperti dia cari makan. Kau cari saya akan makan. buka Bu. kamera, dia Aduh. Udahlah John, kalau mau cari makan, bawa jaring laba-laba ke lampu merah. Sudah baca doa-doa di sana, pasti dikasih 1.000-2.000 perak udah. trik-trikmu. Ya ayo, kau kenapa nyuruh on cam? Pasti nanti kau kalah. Kalau udah kalah sama saya, udah kalah berdiskusi, berargumen sama saya, pasti ujung-ujungmu, oh ini si Tirta ini penghujat ini. Ya. Tangkap dan lapor. Udah cukup aku aja buka kamera, limpahkan semua, mau Tirta mau siapa, limpahkan semua ke aku sini, enggak apa-apa. Sini. Jadi mualaf dulu sejak kapan mak mualaf ini mak? Sejak kapan saya jadi mualaf katanya. Pemikiran itu gimana sih, makanya kau yang cerdas ya. Ya sejak kapan Malina itu mualaf? Orang Malina setiap hari itu Pak ya selalu mewartakan firman penginjilan, kok kau bilang mualaf? Waduh gabrul. Kecuali kau bilang sejak kapan Malina murtadin itu baru betul. Lo kok nggak kenal sama dia kok bilang kau sejak kapan mualaf? Aneh. Makanya yang waras aja teman-teman, yang wajar-wajar, yang waras-waras. Oke, ada lagi? Kamu tulis dulu John, saya Islam bermoral, saya Islam beradab. Saya naikin, kalau enggak perlu. Mending naikin si Solikin dulu. Solikin, mending kamu naik lagi kalau mau naik. Ya. Lari deh kamu, udah malu si John. Kalian yang butuh Kristus, butuh Injil. Kalau kami udah beres. Kami Ya, coba. itu gimana Bu? Silakan. Penjelasannya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan, apa yang mau ditanyakan? Itu Yohanes ayat 5. Apa Yohanes 5 ayat 30 ya itu ya? Saya nggak tahu. Kamu mau nanya? Datanya, coba tampilkan datanya. Mau tanya apa bro? Hanya ini. Yohanes 5 ayat 30 Coba tampilkan datanya. yang bunyinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendaknya. Itu gimana Bu penjelasannya itu? Hendak dia yang mengutus aku. Yang baca harus lengkap. Pertanyaanmu apa? Keluarkan pertanyaannya dulu. Pertanyaan saya ini bingung, kalau baca itu berarti kan Yesus bukan Tuhan, terus sebagai Pertanyaan. utusan gitu. Pertanyaan bukan pernyataan. Pertanyaanmu apa? Pertanyaannya berarti dia utusan. Pertanyaan. Saya kasih tahu kamu Solikin ya. Kamu kan orang Indonesia, bertanya dalam bahasa Indonesia. Maka pertanyaan dalam bahasa Indonesia itu kalimat tanyanya apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, dan seterusnya. Itu pertanyaan, berbeda dengan pernyataan. Pertanyaanmu apa? Silakan. Pertanyaannya apa dulu? Biar Islam ini cerdas, jangan dungu terus. Yesus itu utusan atau Tuhan? Kalimat tanya. Gimana sih Bu? Kalimat tanya, ngerti kalimat tanya enggak? Ya, ini tanya.
Ya, kalimat tanyanya apa? Silakan. Pertanyaannya, Yesus itu utusan apa Tuhan? Tolol kan? Tolol kan? Tolol nggak? Dibilang kalimat tanya itu apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, dan seterusnya. Setelah kamu membaca Yohanes pasal 5 ayat 30 tadi, kalimat tanyanya apa? Ya, kalimat tanyanya apa? Misalnya contoh, mengapa Yesus disebut utusan? Itu kalimat tanya. Ada apa Yesus disebut utusan? Bagaimana pendapatmu bahwa Yesus adalah utusan? Itu kalimat tanya, tolil. Jadi kalau kalian bertanya saja tidak bisa, saya pastikan 100% jawabannya itu mubazir. Jadi saya himbau teman-teman Islam belajar bertanya dulu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, masih tidak paham, ditulis. Masih tidak paham, suruh ulamamu datang sini. Intinya kalimat tanya harus menggunakan kata tanya. Kan kalimat tanya toh? Belajar bahasa Indonesia enggak sih? Ya. Pertanyaannya terserah kamu, tetapi menggunakan kalimat tanya. Itu saya beri contoh supaya tidak terlalu bahlul. Oke? Boleh bahlul tapi jangan permanen. Teman-teman ya, saya sudah live 1 jam lebih, udah pukul 15.05. Terima kasih ya. Masih cukup banyak orang di ruangan saya. Saya himbau pertama, teman-teman Islam miliki KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya kalian mengerti definisi kata-kata yang mau ditanyakan. Jadi jangan bertanya enggak ngerti arti pertanyaan. Dan yang kedua, gunakan kalimat tanya jikalau ingin bertanya, maka belajar dulu kembali ke SD. Kalimat tanya dengan apa? Seperti itu ya. Dan yang ketiga, teman-teman miliki adab. Ya, pertontonkan moral yang baik bahwa kalian itu rahmatan lil alamin bukan lil kelamin. Jadi bertanyalah ya dengan santun, dengan tertib dengarkan jawaban. Itu adab bertanya, siap mendengarkan jawaban. Ya. Dan selanjutnya ke depan saya akan tetap tuntut kalian untuk buka kamera. Saya undur pamit. Terima kasih teman-teman ya. Ya, terima kasih karena saya harus persiapan keluar kota Medan untuk penginjilan di daerah-daerah. Ya, buat teman-teman Medan sekitar yang ingin ketemu saya silahkan. Ya kita bersyukur, saya bersyukur dalam beberapa hari ini proses penyerahan barang bukti dan lain-lain untuk persidangan Juma dan kawan-kawan sudah beres. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Allah semesta alam yang akan berdaulat atas segala proses hukum yang berjalan ke depan. Saya dan semuanya ya, kiranya di bawah pimpinan, di bawah belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Ya sekali lagi teman-teman yang ada di Medan sekitar silahkan hubungi nomor tim jikalau ingin bertemu. Buat teman-teman yang tidak mengerti cara bertanya, saya himbau sekali lagi untuk bertanya dengan baik dan benar. Oke, Tuhan Yesus Kristus sumber semesta alam, sumber hikmat bijaksana, memberkati menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom.